Shalom, renungan kita pada hari ini terambil dari Matius 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Ini adalah perumpamaan tentang talenta dan ada beberapa pelajaran yang saya dapat pada hari ini. Yang pertama, eh, Tuhan itu investor. Gitu ya. Kita seringkali memandang Tuhan sebagai gembala yang baik, kita seringkali memandang Tuhan sebagai Bapa yang baik, penasihat ajaib. Kita memandang Tuhan banyak hal, tapi kita seringkali lupa bahwa Tuhan itu juga investor. Jadi Tuhan itu menanamkan sesuatu dalam kehidupan kita. Talenta itu milik Tuhan dan kita hanya mengelola, dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas hidup kita. Dan sebagaimana investor, investor nggak mau rugi, dan Tuhan pun nggak mau rugi ketika dia menaruh sesuatu dalam kehidupan kita. Ketika dia menaruh banyak hal dalam kehidupan kita, ketika kita tidak mau mengelolanya, tidak bisa mengelolanya, maka Tuhan juga akan marah loh. Dan kita ada konsekuensinya gitu, karena dia rugi ketika kita menaruh sesuatu dalam kehidupan. Oleh karena itu, hitung baik-baik apa yang ditanam Tuhan dalam kehidupan kita dan multiplikasikan itu, kembangkanlah itu, karena kerajaan surga mau untung dan untuk dalam kehidupan kita. Yang kedua, baik dan setia itu memultiplikasikan apa yang sudah Tuhan beri, bukannya diam dan tidak melakukan apapun. Jadi konotasi baik dan konotasi setia itu nggak seperti apa yang kita pikirkan sekarang. Banyak orang pikir setia itu berarti datang secara rutin, gitu ya, ke gereja nggak ngapa-ngapain. Gitu. Tapi sebenarnya Tuhan tuh justru ingin baik dan setia itu adalah suatu kata kerja yang aktif, gitu. Memultiplikasi, melipat gandakan apa yang sudah Tuhan beri. Bukannya diam dan tidak melakukan apapun. Bukannya pasif. Itu baik dan setia. Dan yang ketiga adalah ini, apa sih kesalahan hamba yang punya satu talenta? Tuhan mengatakan bahwa kesalahan hamba yang punya satu talenta itu adalah malas dan jahat. Padahal kalau dipikir baik-baik, apa yang Tuhan berikan kepada itu tidak berkurang. Dia kembalikan satu talenta, jadi sama sekali tidak merugikan. Di satu sisi ya, tidak berkurang apa yang Tuhan kasih dalam kehidupannya, tapi Tuhan masih gak puas, dan Tuhan marah, dan Tuhan bilang sama dia bahwa kamu adalah hamba yang malas. Kenapa begitu? Karena dia nggak mau bekerja untuk melipat gandakan apa yang Tuhan beri. Dia mendiamkan gitu apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupannya. Dan lalu Tuhan juga bilang bahwa hamba ini adalah hamba yang jahat. Kenapa? Karena dia punya pemikiran yang jahat terhadap Tuhan. Dan ini yang menarik, karena apakah ada hubungan timbal balik antara malas dan jahat? Apakah karena jahat, karena dia punya pemikiran yang jahat terhadap Tuhannya, sehingga itu membuat dia malas? Kalau andai kata ini yang terjadi, maka kita harus hati-hati juga dengan apa yang kita pikirkan tentang Tuhan. Karena ketika kita memandang Tuhan, itu akan berdampak langsung. Bagaimana cara kita memandang Tuhan itu akan berdampak langsung apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi kalau andai kata kebalikannya, dia malas. Karena dia malas, maka dia menutupi kemalasannya itu dengan menuduh Tuhannya. Maka ini juga suatu hal yang menarik. Satu hal yang menariknya adalah begini, seringkali kita juga melakukan hal yang sama. Ketika kita malas melakukan sesuatu, maka kita menyalahkan itu kepada pihak-pihak lain, padahal itu adalah kesalahan di pihak kita. Kalau andai kata seperti ini terjadi, maka kita tidak akan bertumbuh, karena kita tidak merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Semuanya adalah salah orang. Ini yang membuat talenta tidak bertumbuh, malas, jahat. Lalu yang keempat nih, ujian untuk pengelolaan talenta itu adalah waktu dan konsistensi, karena kepulangan Tuhan itu nggak terduga. Jadi dikatakan di situ dan lama sesudah itu ayatnya berbunyi seperti itu, berarti memang berapa lama nggak tahu gitu. Berapa lama si hamba itu harus mengelola harta Tuhan, nggak tahu, dan Tuhannya nggak memberi tenggat waktu gitu. Dan tiba-tiba Tuhannya muncul dan meminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, seberapa konsisten kita dalam kehidupan kita eh, ketika kita mengelola apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang kelima itu, jangan remehkan tanggung jawab kecil, karena itu akan menuntun kepada tanggung jawab yang lebih besar. Hamba yang baik dan setia, dia berhasil dalam memultiplikasikan hal yang kecil, dan Tuhannya itu ketika melihat hal itu, maka memberikan tanggung jawab dalam hal-hal yang besar. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.